Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Puspita Rahayu. Saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, ada teori Jerome Hefferdin. Pengaruh media dianggap langsung, kuat, dan seragam ke audiens yang pasif. Contohnya, ada propaganda di TV membuat banyak orang langsung percaya tanpa cek sumber lain. Yang kedua, ada teori kultivasi. Paparan media jangka panjang membentuk cara panjang tentang realitas sosial. Contohnya, sering nonton berita kriminal membuat orang merasa kota sangat berbahaya. Yang ketiga, ada teori agenda setting. Media menentukan isu mana yang dianggap lebih penting oleh publik. Contohnya, media tuh membahas kenaikan BBM terus-menerus. Nah, akhirnya semua orang ikut memperdebatkannya. Kemudian ada teori medium, di mana karakteristik media ikut menentukan cara pesan dipahami dan dampaknya. Contoh, pesan di TikTok dibuat sangat singkat, sehingga orang hanya menangkap poin-poin permukaan. Kemudian ada teori use and gratification. Audiens aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, mahasiswa buka YouTube untuk belajar materi ujian dan membuka Instagram untuk hiburan. Kemudian yang keenam, ada teori interaksi simbolik. Makna dibentuk lewat interaksi menggunakan simbol-simbol bersama. Contohnya, emoticon, tau gak sih emoticon kayak gini? Sekarang tuh dimaknai terima kasih di banyak chat, padahal dulu tuh doa literal gitu dikeluarkannya. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Hubungan dipertahankan jika manfaat dirasa lebih besar daripada biaya. Contohnya, karyawan bertahan karena gaji dan suasana kantor sepadan dengan capeknya kerja. Kemudian ada teori penetrasi sosial. Keakraban berkembang lewat pengungkapan diri bertahap. Contohnya, teman baru awalnya cuma bahas tugas, kemudian lama-lama membahas dan cerita masalah keluarga gitu, semakin dalam hubungannya. Kemudian ada teori jaringan organisasi. Organisasi dipandang sebagai jaringan hubungan yang saling terhubung oleh arus informasi. Contohnya, kabar kebijakan baru lebih cepat lewat grup WhatsApp karyawan dibanding surat resmi. Kemudian ada teori informasi organisasi, di mana anggota organisasi mengelola informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, saat ada rumor PHK, pegawai mencari info ke atasan agar tahu kenyataan sebenarnya. Kemudian di yang ke-11 ada teori performa komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai pertunjukan simbolik yang menampilkan identitas dan nilai. Contohnya, MC acara formal berbicara sangat sopan dan rapi untuk menampilkan citra profesional. Kemudian yang ke-12 ada teori social learning. Orang belajar perilaku dengan mengamati dan meniru orang lain yang dijadikan model. Contohnya, anak meniru ayahnya sholat ke masjid setiap subuh dan maghrib. Gitu. Kemudian yang ke-13 ada teori social information processing. Hubungan dekat dapat terbentuk melalui media online meski minim isyarat nonverbal. Contohnya, dua orang saling kenal lewat chat panjang di WhatsApp lalu merasa sangat dekat. Kemudian ada teori strukturasi. Teori strukturasi di mana tindakan komunikasi dan struktur sosial saling membentuk dan mereproduksi. Contohnya, aturan kamera on saat meeting lama-lama jadi budaya tetap karena terus dijalankan. Kemudian ada teori remediasi. Media baru mengadaptasi dan mengemas ulang bentuk media lama. Contohnya, podcast mengangkat format radio talkshow tapi bisa diputar ulang kapan saja. Masuk ke poin 16, ada teori diffusion of innovation, di mana menjelaskan bagaimana inovasi menyebar dan diadopsi dalam masyarakat. Contohnya, awalnya hanya beberapa orang pakai e-wallet, lalu hampir semua pedagang ikut memakai. Kemudian yang ke-17 ada teori agenda building. Agenda media dibentuk melalui interaksi antara media, pemerintah, dan kelompok kepentingan. Contohnya, aktivis lingkungan terus mengirim rilis dan aksi media lalu menjadikan isu hutan sebagai headline. Kemudian ada teori ketergantungan media. Pengaruh media meningkat jika individu sangat bergantung pada media untuk informasi. Contohnya, di desa hanya punya satu saluran televisi, warga mengikuti penuh cara TV itu memberikan isu politik. Kemudian ada teori inokulasi. Paparan argumen lemah
Perusahaan dapat meningkatkan daya tahan terhadap bujukan. Contohnya, siswa diberikan contoh hoaks dan cara membantahnya lebih kebal terhadap hoaks di media sosial. Nah, terus ada teori framing, di mana media membingkai isu dengan sudut tertentu sehingga mempengaruhi penafsiran publik. Contohnya, satu media menyebut demo ricuh, media lainnya menyebutkan aksi menuntut keadilan. Nah, kemudian yang ke-21 ada teori knowledge gap. Penyebaran informasi baru cenderung memperlebar kesenjangan pengetahuan antar kelas sosial. Contohnya, kampanye literasi digital lebih cepat dipahami warga kota berpendidikan daripada warga desa yang jarang online. Yang ke-22 ada teori komunikasi transaksional. Komunikasi dipandang sebagai proses dua arah simultan yang saling mempengaruhi. Contohnya, dalam diskusi, ekspresi bingung peserta membuat pembicara otomatis mengulang penjelasan. Yang ke-23 ada teori communication accommodation. Individu menyesuaikan atau mempertahankan gaya bicara untuk mencapai tujuan sosial. Contohnya, dosen memakai bahasa lebih santai dan contoh kekinian saat mengajar kelas mahasiswa. Nah, yang ke-24 ada teori konstruktivisme atau komunikasi realitas sosial dibangun melalui proses komunikasi dan negosiasi makna. Contoh, julukan generasi rebahan terbentuk karena sering diulang di media dan percakapan lalu dianggap benar. Nah, yang terakhir ada pendekatan dramaturgi atau performa diri. Individu mengelola kesan dengan memainkan peran berbeda di situasi yang berbeda. Contohnya, PR, perusahaan tampil sangat ramah dan percaya diri di depan media meski sebenarnya sedang lelah. Sekian 25 teori yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.